maka 7 terpidana yang sedang mengupayakan PK, kan 6 terpidana ini lagi bersidang, banyak kesempatan ya. Halo, Koko Cirebon Official kembali hadir tentunya malam hari ini, dan luar biasa sekali malam hari ini top 10 spesial kita sajikan buat Anda, tentunya pendengar setia Koko Cirebon Official dimanapun berada seluruh Indonesia maupun di mancanegara. Dan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat tidak asing di hadapan Anda malam hari ini, malam spesial kita sajikan buat Anda. Baik, kita akan perkenalkan tentunya narasumber kali ini. Ada Pak Tony RN, dan selamat malam teman-teman. Ya, malam. Pokok Sehat, alhamdulillah sehat. Banyak tentunya tadi sudah diutarakan oleh Peggy Setiawan bahwa Peggy Setiawan memberikan satu alat voice ya buat seluruh rakyat Indonesia, bahkan fan-fan Peggy Setiawan itu digerakkan untuk mendukung 7 terpidana. Menurut Bang Tony seperti apa, Pak? Ya, jadi masyarakat Indonesia ini ya sekarang ini memang benar-benar perhatiannya itu dan menanti ya agar 7 terpidana itu bebas, dan termasuk Saka Tatal juga nama baiknya itu dipulihkan. Jadi ya, tanpa diminta PG juga sebenarnya masyarakat Indonesia ini sekarang benar-benar harapannya itu agar 7 terpidana itu bebas. Apalagi kalau Peggy ya memberikan satu ajakan ya kepada fans-fansnya ya, tentu mungkin dengan senang hati ya, karena siapapun orangnya yang menginginkan keadilan itu tidak akan mau orang yang tidak bersalah itu dihukum. Nah, yang terjadi selama ini ya, diduga kuat memang orang yang tidak bersalah inilah yang 8 orang itu yang telah dihukum itu, sehingga ajakan Peggy ini sangat rasional karena mengikuti perkembangan sekarang ini. Jadi banyak hal juga Bang Tony atau Pak Tony yang kita bisa panggil dan sahabat Koko Cirebon Official, apa sih dasar-dasar pada saat ketujuh terpidana haknya apa saja? Ya, jadi hak narapidana itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, kaitannya dengan terpidana Sudirman ya, yang saat ini masih hangat menjadi perbincangan. Memang ada hak narapidana ya, yang masih relevan dengan Sudirman, yang katanya pada saat 2016 Sudirman mendapatkan perlakuan oleh oknum kepolisian, dan kemudian tahun 2024 juga Sudirman itu dipindahkan ya, ke Polda untuk sebagai saksi, diminta keterangan sebagai saksi untuk mentersangkakan Peggy, dan belakangan tidak ada kabar kemana setelah rame, kemudian dikembalikan ke Bancai, Lapas Bancai, kemudian kemarin ya itu dikembalikan ke Lapas kelas 1 Cirebon ya, ke Sambi. Nah, mengingat Sudirman pernah mendapatkan perlakuan bukan hanya waktu di 2016 melainkan di 2024, di mana status Sudirman sebagai narapidana yang awalnya di Lapas kelas 1 Sambi Cirebon ya. Ada hak-hak narapidana dalam hal ini Sudirman ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu di lapas ya. Sudirman itu mempunyai hak satu ya, berhak untuk dilindungi dari tindakan penyiksaan ya, tindakan kekerasan itu berhak dilindungi. Artinya kalau Sudirman itu berhak dilindungi, maka petugas lapas itu wajib melindungi ya. Jadi kalau ada orang yang berhak, berarti lawannya itu wajib melindungi yang bertugasnya, yang secara undang-undang itu wajib melindungi. Nah, kemudian yang kedua, mengingat Sudirman juga pernah mendapatkan perlakuan-perlakuan kasar, kemudian diceritakan oleh Ibu Titin bahwa
tidak kuat duduk lama, ya. Kalau duduk lama itu sakit, kemudian tidur nggak kuat miring ke kiri, nggak kuat miring ke kanan, nggak bisa lama karena diduga, ya, menurut ceritanya itu masih ada luka bekas tembakan peluru karet, kemudian ada bekas siraman, ya. Nah, artinya ada bekas kekerasan. Maka atas perlakuan-perlakuan itu ada hak Sudirman juga, ada hak narapidana juga, yaitu untuk mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani. Jadi setelah adanya perlakuan kekerasan itu yang masih menyisakan luka, Sudirman ini, ya, berhak untuk mendapatkan perawatan, ya, baik jasmani maupun rohani, tentunya pemulihan. Kemudian ada juga hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu. Nah, sehingga dari isu atau dari peristiwa yang masih hangat ini, ya, 3 hal ini Sudirman, ya, ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Nah, oleh karena supaya agar Sudirman ini bisa mendapatkan haknya, saya mendapatkan kabar bahwa Sudirman saat dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon itu kan dikawal atau diantar oleh LPSK. Betul. Bagus, berarti dalam hal ini LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah memberikan perhatian khusus kepada 7 narapidana termasuk Sudirman. Nah, sehingga kalau sudah lembaga negara yang dibentuk oleh negara, LPSK ini sudah memberikan perhatian khusus, ya, idealnya tidak akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang pernah dialami Sudirman, tentunya peristiwa kekerasan itu. Kemudian yang kedua, hak-hak sebagai narapidana yang tadi sudah saya jelaskan, diantaranya berhak mendapatkan perawatan jasmani rohani, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan berhak untuk dilindungi. Idealnya, ya, ini hak-haknya bisa didapat secara maksimal. Kalau tidak, ya jangan ada LPSK lagi. Buat apa ada LPSK? Kemudian kalau hak Sudirman masih saja dilanggar. Itu. Sebenarnya hak Sudirman dalam konteks hukum itu hak dan berapa? Semuanya ada berapa? Hak Sudirman itu kalau diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 itu ada 12. Ya, namun yang kaitannya yang paling penting itu sebenarnya 3 hal tadi, ya. Nah, karena 3 hal tadi ini masih ada relevansinya dengan kondisi Sudirman, ya, yang masih merasakan akibat dari kekerasan itu. Andai kata memang hak-hak itu tidak diterima oleh ketujuh terpidana, andaikan, Iya. apakah ada langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan? Hak itu mulai digunakan, ya, ketika membutuhkan, ya. Kan gini, pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, tentu kapan pelayanan kesehatan itu dibutuhkan oleh narapidana? Misalnya ketika narapidana mengalami sakit, maka dia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi ketika narapidana mengalami sakit, di mana haknya dapat mendapatkan pelayanan kesehatan, namun tidak dilayani, diabaikan, ya, maka disitulah terjadi pelanggaran atau petugas lapas mengabaikan hak narapidana. Maka dari peristiwa itu petugas lapas, ya, itu bisa dilaporkan, ya, ke Kakanwil maupun ke Dirjen. Itu bisa diproses. Bisa diproses karena selain dia sebagai petugas lapas yang harus memenuhi hak narapidana, maka petugas sendiri sebagai seorang ASN, ya, itu ada sanksinya ketika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu jadi bisa diproses. Terus yang terjadi pada saat keluarga dari Sudirman tidak bisa memenuhi di lapas, ada berita bahwa ada berkasatan tidak ada jasad. Itu kan berarti ada pelanggaran hak-hak yang didapat oleh Sudirman. Ya, betul. Jadi ketika Sudirman secara administrasi saat itu berada di lapas Bancai, dipindahkan di lapas Bancai, namun fisik Sudirman tidak ada, ya, di lapas Bancai.
maka itu berarti merekayasa, memanipulasi keadaan yang sebenarnya Sudirman itu tidak di lapas Bancai. Siapa yang bertanggung jawab tuh? Nah, ya kepala lapas lah. Pertama kepala lapas kelas 1 Kesambi, ya, Cirebon. Itu pertama harus bertanggung jawab, karena yang bertanggung jawab atas keberadaan seorang narapidana itu adalah Kalapas, kepala lapas kelas 1 Kesambi Cirebon saat itu. Tidak semudah itu, ya, kepala lapas mengizinkan narapidana itu dibawa oleh siapapun, termasuk oleh penyidik. Nggak boleh. Nggak boleh karena ya dalam undang-undang pemasyarakatan, ya, ketika seorang narapidana terlibat suatu perkara, baik sebagai tersangka, terdakwa maupun sebagai saksi, ya, maka ya, untuk memeriksa sebagai tersangka misalnya, apalagi sebagai saksi, itu harus dilakukan di lapas kelas 1 Kesambi Cirebon, nggak boleh dibawa keluar. Nah, ini ada yang menarik, ketika memang ada dipindahkan dari lapas Cirebon ke Bandung, ya, anggaplah ke Bandung, apakah harus wajib untuk memberikan suatu informasi ke keluarganya Sudirman? Mengenai hal itu tidak diatur. Yang diatur adalah, ya, pertama harus diperiksa di dalam lapas itu sendiri. Itu pun penyidik yang akan memeriksa itu harus menunjukkan surat tugasnya. Disampaikan kepada Kalapas. Kalapas ini dapat mempertimbangkan bisa dikabulkan atau tidak. Tapi kayaknya nggak ada lah yang nggak mengabulkan atau menolak, karena terkadang nggak enakan sesama penegak hukum, ya, atau sesama petugas. Katakanlah mengabulkan, ya, karena untuk diperiksa sebagai saksi harus di situ, harus dalam lapas. Nah, apabila narapidana itu dibawa keluar dari luar lapas, ya, itu biasanya adalah untuk, dalam aturan, ya, untuk kepentingan rekonstruksi, untuk kepentingan pelimpahan barang bukti, tersangka dan barang bukti, tahap 2 ke kejaksaan kalau narapidana itu, ya, ada kasus lagi sebagai tersangka, kan, Atau penyidikan? ya. Tidak, penyidikan tidak. Kalau penyidikan harus diperiksa di situ, di lapas. Nah, Polda Jawa Barat itu penyidikan ini yang waktu itu, iya, harusnya di lapas. Nah, tadi kalau dibawa keluar itu, ya, itu untuk kepentingan rekonstruksi, untuk kepentingan pelimpahan tersangka dan barang bukti, tahap 2 ke penuntut umum, jaksa penuntut umum apabila narapidana itu statusnya sebagai tersangka terlibat perkara lain. Yang ketiga adalah untuk kepentingan persidangan, ya. Nah, tetapi kalau tidak ada kepentingan 3 hal tadi, tidak boleh dibawa keluar. Tapi bukti yang terjadi bahwa kepentingan penyidikan sampai dibawa ke Bandung sampai beberapa kali, dan orang keluar dari keluarga Sudirman tidak bisa temu. Itu yang terjadi. Ya, makanya saya lanjutkan dulu biar kesalahannya itu semakin kelihatan, ya. Kalapas ini tidak boleh dibawa keluar kalau tidak ada kepentingan hal tadi. Nah, kemudian diatur lagi dalam undang-undang pemasyarakatan, bila mana dipandang perlu memang harus dibawa keluar, maka supaya bisa dibawa keluar, ya, Kalapas ini harus meminta izin, harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Dirjen Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau Dirjen Pemasyarakatan itu bukan di Kanwil Bandung, melainkan di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendapatkan izin tertulis dari Dirjen Pemasyarakatan, baru narapidana itu boleh dibawa keluar. Jika memang mendesak harus dibawa keluar. Itu pun, ya, harus dikembalikan lagi dalam waktu 1 hari. Tidak boleh lebih dari 1 hari. Jadi kalau dibawa dengan dalam keadaan mendesak, harus ada izin dari Dirjen Pemasyarakatan. Itu pun hanya boleh 1 hari. 1 hari? Ya, setelah itu harus dikembalikan lagi. Tapi kalau ini berhari-hari, artinya punya kepentingan apa yang kepentingan apa sebenarnya? Ya makanya ini karena berhari-hari, maka Kalapas ini harus bertanggung jawab. Dapat dipastikan Kalapas ini, ya, benar-benar melanggar undang-undang pemasyarakatan. Nah, itu jadi semakin kelihatan nih kalau dibedah. Nah, sehingga, ya,
nyambung pertanyaan tadi, akibatnya keluarga Sudirman ini sulit untuk menemui Sudirman. Ya jelas karena ulah oknum kalapas yang tidak mengerti hukum atau dengan sengaja melanggar hukum undang-undang pemasyarakatan. Maka dengan mudah melaporkan kalapas. Karena dampaknya ya, keluarga Sudirman juga jadi kesulitan untuk menemui Sudirman. Padahal diatur di dalam undang-undang pemasyarakatan juga bahwa narapidana atau Sudirman ini berhak untuk ditemui oleh keluarganya maupun penasihat hukumnya. Ya mudah-mudahan ini juga tidak ada terjadi di keluarga kita dengan proses yang belum maksimal ya, kita bicarakan belum maksimal atas proses yang kita sudah lihat bersama, dengan proses yang salah mungkin dengan melanggar tadi itu undang-undang yang sudah ditetapkan bahwa hanya tiga unsur itu yang boleh dilakukan. Nah, artinya ketika ada kesalahan di situ, dan situ ada sanksi, yang ada yang bertanggung jawab. Dan yang saya pertanyakan lagi, Bang Tony RM, apa sih pesan-pesan untuk masyarakat pecinta channel Bang Tony, dan juga pesan untuk 7 narapidana saat ini lagi berjuang dan satu Sekatata yang lagi belum hasilnya? Oke. Pertama untuk 7 terpidana, ya, yang saat ini sedang melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Saya meyakini bahwa 8 orang yang telah divonis bersalah itu bukanlah pelaku dan tidak terlibat dalam peristiwa kasus Vina Eki ini. Nah, sehingga saya berpesan ya, agar kasus ini menjadi ramai, agar kasus ini terus dikawal publik, maka 7 terpidana yang sedang mengupayakan PK, kan 6 terpidana ini lagi bersidang, banyak kesempatan ya untuk menyampaikan ke publik, ke media dalam hal ini, karena setiap sidang itu sebelum masuk ya, atau sebelum sidang saat masuk itu kan itu kan banyak, ada konten kreator, ada YouTuber, ada TikToker, ada media ya, televisi, semuanya banyak. Sampaikanlah di situ bahwa saya bukan pelaku, saya ini dipaksa waktu itu, karena kami ya belum pernah mendengar langsung ya 7 terpidana itu menyampaikan hal tersebut ya. Ini kan pernah dilakukan Peggy itu pada saat tangkap pada saat konferensi pers di Polda, iya, dalam keadaan yang sangat sulit ya, seperti dibungkam, Peggy masih bisa itu bersuara, ada kesempatan ya, karena ada kesempatan langsung untuk mengatakan bahwa saya tidak bersalah, saya lebih rela mati. Nah, itu kemudian menjadi perhatian publik. Ini di tempat yang polisinya banyak aja berani kan gitu ya, yang lagi konferensi pers yang gitu. Nah, untuk 7 terpidana yang saat ini yang lagi sidang 6 terpidana ini kan banyak kesempatan tuh, kan saya kemarin melihat langsung juga ya, datang kan, itu banyak kesempatan dan banyak wartawan gitu kan, sampaikan gitu. Karena selama ini ya memang saya ini hanya mendengar dari kuasa hukumnya ya, Ibu Titin, terus dari tim Pradi kan ya. Nah, tetapi saya yakin nih, kalau 7 terpidana ya itu menyampaikan langsung ke media dengan semangatnya karena mereka tidak melakukan kan, dengan semangatnya saya yakin publik ini bangkit lagi, semangat lagi. Dan kasus ini kalau dinilai oleh publik redup ya, ketika 7 terpidana ini menyampaikan ya, dengan semangatnya, semangat tidak bersalah ya, menyampaikan lagi bahwa saya tidak bersalah, ceritakan siapa yang ada di dalam otaknya itu, unaknya itu kan, saya yakin ramai lagi ini. Itu pesan saya kepada 7 terpidana. Yang jelas 7 terpidana semangat, sampaikan, jangan takut. Pokoknya kalau menyampaikan ketika mau masuk ruang persidangan itu menyampaikan itu tidak melanggar, tidak ada sanksi, sampaikan saja. Sampaikan saja. Yang dicatat memang itu adalah suatu kerjasama dengan teman-teman, nggak ada alasan Pak. Kerjasama dengan teman-teman berteriak-teriak itu nggak apa-apa kan, masing-masing itu ya pasti mereka tidak melakukan itu, masing-masing itu pasti marah gitu sebenarnya sih ya. Sampaikan ke publik itu apa yang iya, ada media kan, iya, nanti biar publik itu tahu langsung suara mereka, kan selama ini kan publik belum mendengar nih suara mereka masing-masing
menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan kekesalannya, tidak apa-apa, jangan takut dan tidak melanggar itu. Ya, jangan takut. Yang jelas nggak melanggar aturan ya. Iya, apalagi sekarang udah ada LPSK. Kemudian kalau habis dari situ, kemudian di lapas ada yang intimidasi, yang tinggal ngomong aja lagi kan. Ya karena memang laporkan. Dengar ini LPSK kan saat itu pada saat Peggy kembalikan di lapas Kesambi Cirebon itu, LPSK kan mendampingi. Iya. Dan informasi yang kita dapat adalah LPSK mendampingi 7 terpidana termasuk dengan Sudirman dari 1 kali 24 jam. Ya. Ya bagus, itu memang tugasnya. Itu memang tugasnya. Apa ada pernah nggak terjadi seperti itu? Ya begini, yang namanya saksi maupun korban, ya, ketika sudah dilindungi, sudah disetujui ya untuk dilindungi LPSK, maka 1 kali 24 jam itu ya di dalam pengawasan LPSK memang sudah aturannya itu. Tidak sampai di dalam sel. Iya, walaupun tidak melihat langsung, tetapi kan ketika ada sesuatu misalnya ya ada sesuatu yang menimpa para narapidana yang sudah dilindungi oleh LPSK, ketika menginformasikan ada sesuatu, ya LPSK harus gerak cepat. Harus menindaklanjuti. Memang sudah tugas LPSK. Jadi bukan hal yang ini perlakuan khusus, enggak, ya udah tugas LPSK. Itu memang kewajiban. LPSK juga negara kok. Iya, udah tugas LPSK. Jadi kalau kemudian LPSK itu tidak melindungi, ya justru kita pertanyakan. Lalu nanti apa anggarannya buat apa nanti kalau tidak untuk melindungi kerjanya? Itu loh. Iya, jadi udah tugas sehingga ya karena memang sudah melekat tugas LPSK adalah melindungi ya sehari itu 1 kali 24 jam, maka tidak usah takut narapidana ini untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyuarakan atau mengungkapkan kebenaran. Itu. Pertanyaan terakhir, Bang Tony kan selama ini banyak fan-fannya juga nih, seorang YouTuber juga, kuasa hukum yang berpengalaman. Dan kita pengen mengajak fan-fan dari Bang Tony RM ini untuk memberikan support ke 7 terpidana, 8 ya, bersama dengan Sekata dalam untuk mengajak semua masyarakat Indonesia dan juga fan-fan Bang Tony RM, pesan-pesan. Ya, di channel YouTube saya Pengacara Tony memang banyak sekali yang sudah peduli, sudah empati. Jadi kembali sama seperti yang saya jelaskan di awal, tidak diajak oleh Peggy saja, masyarakat itu mencintai keadilan, ingin 7 terpidana itu bebas. Nah begitupun ya fan-fan saya, ya, pengikut saya, follower saya, ya, menginginkan hal yang sama tanpa saya harus ajak lagi sebenarnya. Hanya ya bagaimana supaya mereka itu ya lebih semangat lagi. Sebenarnya kalau saya prinsipnya ya tidak perlu diajak, tapi diberikan pemahaman sampai logis, sampai diterima akan secara logis ya, rasional, secara hukum juga bisa dipertanggungjawabkan bahwa 8 orang yang telah dihukum itu adalah bukan pelakunya. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Begini, saya sudah mempelajari putusan 8 terpidana. Dalam putusan 8 terpidana tahun 2016 dan 2017 itu tidak ada satupun alat bukti yang saintifik ya, yang mengarah bahwa 8 orang adalah pelaku pembunuhan dan persetubuhan terhadap tindak yang 7 orangnya itu. Tidak ada bukti yang mengarah. Ada handphone 6 tidak pernah dibuka. Ya. Padahal kalau dibuka itu bukti saintifik, ada 3 pengancaman, ada 3 perencanaan, ada 3 berbagi peran. Karena pembunuhan berencana itu, ya, itu harus orang yang kenal pelakunya, orang terdekat. Kalau dekat atau tidak jadi soal, ya. Tetapi orang yang kenal, karena yang namanya pembunuhan berencana itu, yang namanya berencana itu pasti merencanakan. Kalau merencanakan berarti ada permasalahan atau ada sakit hati. Loh bagaimana bisa dikatakan pembunuhan berencana kalau para orang-orang
orang 8 orang yang dihukum itu tidak kenal dengan Vina Eki. Iya. Logis kan? Kedua, ada CCTV. Itu terbukti dari keterangan Gugun Gumilar dan Dodi Purwanto. Mereka itu telah mengecek CCTV di lokasi kejadian. Namun belum dibuka Sampai saat ini. Ya, saya tidak tahu hari ini itu dibuka atau tidak, dan dulu juga dibuka atau tidak. Tetapi, ya, kalau secara rasional nih ya, secara logika, jangankan seorang anggota polisi, Koko, ya, ketika melihat orang tergeletak di situ, ya, kemudian bawa handphone, ya, kira-kira untuk mengetahui orang ini orang mana, ya, dari keluarga siapa, kira-kira handphone dibuka nggak? Jelas, otomatis dibuka. Nah, ini salah satu kontak di dalamnya. Iya, untuk mengetahui, ya, ini mau dibawa kemana, ini anaknya siapa, kan itu pasti dibuka. Kemudian, ini kenapa ya orang ini? Karena ditanya juga susah, misalnya meninggal. Lalu dilihat, ada CCTV, penasaran nggak? Ya. Penasaran. Jadi kalau kalimatnya itu, ya, dalam kesaksiannya di putusan pengadilan, Dodi Purwanto dan Gugun Gumilar telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka, janggal. Jangankan anggota polisi, kita saja pasti penasaran. Kalau ada alat bukti yang di sekitar itu pasti dibuka karena penasaran. Ini peristiwa apa? Apakah ditabrak atau bagaimana, kan gitu. Dan ini ada pertanyaan yang memang saat ini agak terdengar agak sumbang sih. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Biar tadi fan-fan saya dan semua netizen itu, ya, menerima penjelasan secara logis, biar semangat lagi untuk menyuarakan agar 7 terpidana itu dibebaskan, kan itu. Selain CCTV, ya, kemudian ada barang bukti berupa bambu, ya, yang dalam dakwaannya itu digunakan untuk menghantam korban. Di dalam putusan itu, barang bukti itu tidak ada dilakukan sidik jari. Jadi yang memegang bambu itu siapa? Kalau tidak dibuktikan dengan, ya, alat bukti yang saintifik seperti dilakukan sidik jari, tidak ada. Tetapi tetap saja itu dihukum, ya, didakwa orang itu melakukan menghantam dengan bambu, dipaksakan. Iya, dari mana coba? Ini ada 8 orang, lalu yang megang bambu itu sebut si A. Dari mana membuktikannya kalau tidak dilakukan sidik jari? Sementara para terpidananya tidak merasa, para terdakwanya saat itu, kan itu. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ditemukan sperma. Satu sperma ditemukan di tubuh Vina. Tidak pernah dilakukan tes DNA itu sperma siapa, tetapi digunakan untuk menghukum 7 orang itu terbukti melakukan persetubuhan. Padahal tidak pernah dilakukan tes DNA ini sperma siapa. Kejanggalan-kejanggalan itulah, ya, yang menurut saya meyakini bahwa yang disidangkan ini adalah skenario, karena tidak didukung dengan alat bukti yang saintifik, gitu loh. Nah, itulah dari situ saja saya tidak melihat alasan PK-nya apa, ya, apakah pembunuhan, apakah kesalahan, tidak melihat itu. Tapi melihat putusan ini saja, ya, saya meyakini, ya, bahwa mereka itu bukanlah pelaku tindak pidana, sehingga masyarakat netizen, ya, seluruh Indonesia, ya, itulah faktanya yang kami pelajari dari putusan atas nama 8 terpidana. Sangat janggal, tapi tetap dipaksakan divonis. Sehingga, ya, wajar kalau kita semua, ya, menyuarakan agar keadilan itu benar-benar ditegakkan. Ada instrumen yang sekarang diproses, ya, yaitu pertama di Mabes Polri, ya, itu diproses hukum, ya, di pemeriksaan dimulai dari 0, ya. Namun memang sampai saat ini, ya, belum ada keputusan, belum ada pemberitahuan atau pengumuman, ya, ke publik. Nah, maka kami berharap agar Kapolri segera mengumumkan hasilnya, jangan ditutup-tutupi. Kedua, ada proses hukum, upaya hukum luar biasa dilakukan di peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, ya. Nanti akan dikirimkan nanti hasilnya ke Mahkamah Agung, ya. Saya berharap nanti Hakim PK
bisa lebih adil untuk memutus dengan fakta-fakta yang terungkap pada saat di persidangan tahun 2016. Itu Ada yang unik di sini bahwa pernyataan dari Dodi bahwa ke-8 terpidana pada saat itu 2016 itu adalah tertangkap tangan. Tangkapan kita. ya, dalam KUHP yang namanya tertangkap tangan ya, memang tidak perlu dengan surat perintah penangkapan kalau memang tertangkap tangan. Tetapi definisi dari tertangkap tangan itu tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana atau sesaat setelah melakukan tindak pidana dengan disertai dibuktikan dengan bukti permulaan yang cukup. Alat atau barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu masih berada padanya, masih melekat padanya. Misalnya orang melakukan pembunuhan ya, jam 7 pagi, kemudian dia pergi kabur ya, jam setengah 8 ya, berada di tempat lain. Ini kan sesaat setelah melakukan pembunuhan, masih dikategorikan tertangkap tangan apabila ya, tertangkap kemudian di badannya itu masih ada percikan darah, masih ada pisau yang dipegang misalnya kan, atau alat bukti lain, barang bukti lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, itu masih kategori tertangkap tangan. Lalu kalau melakukan tindak pidananya di tanggal 27 Agustus 2016, kemudian ditangkap tanggal 31 Agustus 2016, itu bukan tertangkap tangan. Itu namanya ya, penyalahgunaan kewenangan. Apalagi ya, yang mengamankan itu tidak mempunyai kewenangan. Sekarang ya, kalaupun penyidik yang melakukan pengamanan atau orang reserse, nah kalau itu Rudiana dan kawan-kawan itu dan rekan-rekannya itu kan bukan reserse bukan reserse kriminal umum, kriminal, tetapi narkoba ya. Nah, yang reserse kriminal saja, reskrim saja ya, kalau tidak tertangkap tangan itu harusnya melakukan penyelidikan dulu, dibuat laporan polisi dulu ya, kemudian diperiksa dulu pelapornya, diperiksa dulu saksi-saksinya sampai menemukan bukti permulaan. Itu pun karena tidak tertangkap tangan, dipanggil dulu, tidak langsung ditangkap, diundang dulu atau dipanggil dulu untuk diperiksa sebagai saksi. Apakah benar mereka itu melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh Rudiana? Setelah itu baru kan, setelah diperiksa semuanya, alat buktinya apa, dilakukan gelar perkara dulu. Kalau memang ada peristiwa pidananya, maka bisa dinaikkan ke penyidikan, dari penyelidikan. Nah, belum ditahan itu tetap masih pulang. Nah, setelah belum ditahan, belum, karena baru penyelidikan tadi. Nah, kemudian setelah naik penyidikan, ya, dipanggil dulu tuh sebagai saksi, masih saksi. Panggil dulu orang yang diduga melakukan tindak pidana itu dalam tahap penyidikan, dipanggil sebagai saksi. Nah, setelah diperiksa semua tuh semuanya sebagai saksi, gelar perkara lagi tuh untuk dapat ditetapkan tersangka atau tidak nih para pelaku atau para terlapor. Nah, jika hasil gelarnya dapat ditetapkan sebagai tersangka bahwa mereka adalah pelakunya, bisa jadi ya penetapan tersangka juga langsung dilakukan dan langsung dilakukan penahanan. Jadi cepat gelar perkaranya kan, karena khawatir mereka ini nanti susah melarikan diri kabur, bisa dengan catatan ya memang alat buktinya sudah kuat. Nah, kemudian prosedur menetapkan tersangkanya juga ditempuh, yaitu memeriksa mereka atau terlapor sebagai saksi terlebih dahulu di tahap penyidikan. Tidak seperti yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat terhadap Peggy, menetapkan tersangka tetapi tidak pernah memeriksa Peggy sebagai saksi, langsung saja kan ditetapkan tersangka kemudian ditangkap, ya tewaslah di peradilan gitu. Nah, jadi ya kembali, apakah itu tertangkap tangan atau bukan, itu kategorinya bukan tertangkap tangan, itu
itu harusnya dilakukan penyidikan dulu, dilakukan panggilan dulu. Nah, kalau dilakukan pemanggilan dulu, tentu nanti didampingi pengacara, ya, tidak akan mereka ini jadi korban salah tangkap dan tidak akan mereka ini dikriminalisasi. Karena ketika ada pengacara yang mendampingi, ya, nanti jawabannya tentu karena mereka tidak di TKP, tidak melakukan, ya, tentu penyidik hati-hati, jangankan mau menaikkan sebagai tersangka, ya, menaikkan ke tahap penyidikan saja, ya, kalau terlapor ini tidak ada yang melakukan, bingung kan? Jadi ini masih bingung, ini pidana atau kecelakaan, kan, pembunuhan atau kecelakaan, kan gitu. Nah, ya inilah sayangnya mungkin, ya, karena memang langsung diamankan, ya. Nah, kemudian tidak ada yang mendampingi, langsung dipres di situ, terbukti banyak foto beredar pada babak belur, kan, lebam-lebam, ya akhirnya nggak bisa berdaya. Maka hari ini setelah terungkap semuanya, ya, setelah putusan pidana tahun 2016 juga saya pelajari memang janggal, ya wajar kita serempak, ya, berharap agar 7 terpidana dibebaskan dan Sakatata juga dipulihkan, agar lepas statusnya dari mantan atau ex terpidana atau narapidana. Ada pertanyaan terakhir yang memang ini satu edukasi buat seluruh masyarakat Indonesia. Kan kalau kita menjalani hukuman ada yang namanya penangguhan tahanan 3/4. Nah, kalau hukuman seumur hidup berlaku apa tidak? Tidak. Jadi dalam Undang-Undang Pemasyarakatan itu hak narapidana, selain yang saya sebutkan tadi, itu ada hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, bebas bersyarat. Nah, cuti menjelang bebas, ya, itu harus menjalani 2/3 dari masa hukuman. 2/3? Iya, jadi misalnya hukumannya 3 tahun. Kalau sudah menjalani 2/3, berarti menjalani 2 tahun, maka itu sudah bebas, namanya cuti menjelang bebas. Tetapi hal itu, cuti menjelang bebas itu tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Jadi Sudirman dan kawan-kawan ini tidak berhak mendapatkan cuti menjelang bebas. Yang sudah menjalani 2/3 kemudian bebas, itu tidak berlaku, tidak berhak, karena Sudirman dan kawan-kawan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Oleh karenanya, ya, ini kan sangat sangat menyandra dan sangat merugikan 7 terpidana ini, ya. Nggak bisa mendapatkan hak-hak tersebut, sehingga tidak ada cara lain. Sekalian bebaskan, nggak usah memohon cuti menjelang bebas karena susah, karena tidak diatur, nggak boleh kan, tidak bisa. Sekalian bebaskan. Oleh karenanya penasihat hukum 7 terpidana, ya, yang saat ini sedang berjuang untuk mencari keadilan, jangan sia-siakan momen PK ini. Maksimalkan untuk menghadirkan nopum yang berkualitas agar bisa terpatahkan semua dakwaan waktu 2016, agar dapat membatalkan putusan pengadilan yang menghukum 7 terpidana ini seumur hidup, sehingga bisa bebas semua. Gitu. Oke, sahabat wartawan, luar biasa paparannya dan ungkapan-ungkapan paparan hukum yang luar biasa yang kita jadikan satu edukasi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kiranya cukup sudah tentunya hari ini, di kesempatan malam hari ini, dengan beredukasi seperti ini menjadi satu pelajaran buat kita, menjadikan inspirasi buat kita seluruh rakyat Indonesia. Tentunya saya Koko Cirebon Official pamit undur diri di hadapan Anda dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa akal sehat. Oke.